sih itu PR? PR itu merupakan suatu upaya terencana dan berkelanjutan untuk membangun dan memelihara saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Dan ada dua peran dominan dari seorang PR. Yang pertama itu adalah teknisi komunikasi, di mana suatu praktisi PR melakukan program PR seperti membuat siaran pers dan lain-lain. Yang kedua itu menjadi manajer komunikasi, di mana ia mengelola PR program tersebut. Nah, sebagai seorang praktisi PR diharapkan tidak hanya mengetahui tentang teknis komunikasi, tetapi juga seorang PR harus mengetahui prioritas utama dan tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Nah, di dalam program PR itu ada yang namanya proyek seperti rilis berita, kemudian ada yang namanya kampanye, itu seperti kita membuat kampanye tentang meningkatkan produktivitas karyawan, dan ada juga program itu untuk seperti membuat program perusahaan dengan masyarakat seperti itu. Dan kalau ditanya markom itu sebenarnya mirip gak sih dengan PR? Nah, di sini ada perbedaan PR dengan marketing communication. Nah, PR itu merupakan suatu profesi yang melakukan pola interaksi dalam jangka panjang antar perusahaan dengan publiknya. Jadi setiap program yang dijalankan oleh PR itu nanti akan diserahkan kepada marketing untuk dijalankan. Kemudian marketing communication itu lebih berfokus pada layanan dan produknya dan berhubungan dengan masyarakatnya. Kalau ditanya apa sih peran PR dalam pemasaran? Nah, perannya itu yang satu, melakukan publikasi berita dan acara, melakukan promosi layanan dan produk, meningkatkan reputasi perusahaan, lalu mengundang para media ketika melakukan press release atau kita sedang launching produk seperti itu. Dalam melakukan atau membuat PR program ada elemen-elemen penting nih untuk menyusun suatu PR program tersebut. Yang pertama itu ada yang namanya analisis situasi. Yang kedua itu adanya kita menentukan objektif atau tujuan. Yang ketiga itu siapakah audiens kita, terus strategi apa yang kita buat, taktiknya seperti apa, terus timelinenya seperti apa, kita harus membuat budget juga, dan yang terakhir kita harus membuat evaluasi untuk mengukur seberapa besar kesuksesan dari PR program yang kita jalankan. Jadi ada yang namanya tujuan utama yang harus dicapai oleh kampanye PR, dimana untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan ke audiens yang dituju dan dipahami. Yang kedua itu untuk memantau kampanye, apakah pesan yang diterima atau tidak oleh khalayak target kita. Yang ketiga, memprediksi apa yang sebenarnya akan dilakukan target audiens kita. Di sini kita akan bahas tentang ada yang namanya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tapi pertama-tama kita bahas tentang kualitatif dulu. Nah, penelitian kualitatif itu bisa juga disebut dengan penelitian sekunder, di mana penelitian ini merupakan penelitian informal yang meneliti data yang ada untuk menarik kesimpulan, mengambil pandangan kedua pada informasi atau data relevan dengan tujuan atau sasaran tertentu. Nah, bahan-bahannya dapat kita temukan di mana aja? Di buku, di internet, dokumen-dokumen tertentu. Tapi datanya harus valid, bukan data-data fiksi. Selanjutnya kita beralih ke penelitian kuantitatif. Jadi pada metode kuantitatif ini berbeda dengan kualitatif. Jadi ada 3 caranya. Pendekatan kuantitatif itu jauh kurang mementingkan respon unik dan universal karena mereka tuh lebih akurat pakai angka-angka. Melalui pengambilan sampel, meneliti harus memiliki pemahaman prosedur statistik atas dasar analisisnya. Kemudian ketika melakukan sampling, sampel memastikan bahwa responden yang berpartisipasi dalam studi adalah individu yang tepat. Individu-individu ini dapat didefinisikan dalam banyak cara, penggabungan karakteristik geografis, demografis, dan sikap mereka.
Terlepas dari apakah uraian sederhana atau kompleks, tantangannya tetap sama dengan peneliti, yaitu memastikan orang yang dipilih adalah perwakilan individu yang akan menjadi fokus penelitian. Sampel itu sangat penting. Tanpa sampel yang mewakili pendapat luas dari kelompok, sangat mungkin bahwa keputusan yang diambil dalam penelitian ini salah. Nah, pengambilan sampel secara umum dapat dibagi menjadi 3 dasar. Probabilitas sampling. Sampel yang diambil secara acak dari populasi dan semua responden atau objek memiliki peluang yang sama untuk dipilih dalam observasi. Yang kedua itu ada representative sampling, merupakan sampel populasi pengganti atau perwakilan sampel. Karena misalkan kita kesulitan dalam menggapai sampel kita dari masalah daerah yang kita jangkau, keuangan kita misalnya nggak memadai gitu. Kemudian yang ketiga ada non-probability sampling, adalah memilih responden untuk alasan tertentu sampel atau sampel khusus. Kemudian ketika kita membuat planning PR program, jadi ada 4 macam situasi yang membutuhkan PR program. Apa aja sih? Yang pertama adalah mengatasi situasi negatif. Yang kedua itu membuat proyek. Yang ketiga itu mempromosikan suatu masalah. Yang keempat itu adalah penguatan atau menjaga reputasi dan dukungan publik. Nah, apakah perencanaan itu penting? Penting, karena perencanaan ada proses sistematis yang mencakup pengumpulan informasi, analisis, dan penerapannya untuk tujuan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam PR planning ada yang pertama itu ada background. Jadi background ini merupakan gambaran dari suatu PR program atau pertimbangan dalam pembuatan PR program. Nah, yang kedua itu ada yang namanya objektif, menjelaskan tujuan PR program dengan lebih spesifik dan terukur. Seperti apa sih lebih spesifik dan terukur itu? Spesifik, apakah itu menginformasikan, apakah itu membujuk, apakah itu untuk menarik audiens. Dan yang terukur itu jadi ada persenannya atau ada angkanya, seperti untuk menginformasikan kepada publik sebanyak 25% acara yang akan berlangsung atau sebagainya. Kemudian ada audiens. Audiens itu siapa aja? Klien potensial, ada juga karyawan perusahaan juga bisa, pemerintah, parlemen, media, pemerintah lokal, dan sebagainya. Kemudian ada namanya pesan kunci atau key message. Itu merupakan pesan yang ingin Anda komunikasikan kepada audiens. Jadi apa yang kita tawarkan secara istimewa dan berbeda ciri khas dari PR program kita. Kemudian ada strategi, gambaran rincian kegiatan program yang akan kita jalankan. Kemudian ada juga taktik, itu ada penjabaran dari gambaran rincian kegiatan program yang akan dijalankan secara lebih spesifik dan terperinci dan mendalam. Selanjutnya ada timeline. Timeline penting agar pesan lebih bermakna karena terdapat urutan peristiwa atau waktu yang jelas bagi audiens yang dituju. Kemudian adanya anggaran atau budget. Itu ada rincian pengeluaran dari perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan PR program tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu merupakan identifikasi bagaimana Anda akan menunjukkan kesuksesan. Berapa target kesuksesan dalam PR program yang dijalankan. Selanjutnya ada audit atau situational analysis. Analisa situasional itu yang pertama itu adalah langkah perencanaan pertama. Analisis adalah bagian pertama dari proses perencanaan. Ini membutuhkan penelitian untuk mengidentifikasi konteks oleh masalah yang menjadi dasar PR program. Tanpa sampai pada masalah inti, tidak akan ada program yang kredibel atau efektif yang mendukung tujuan organisasi. Kemudian ada unsur-unsurnya, itu adalah menganalisis lingkungan, menganalisa organisasi, menganalisis pemangku kepentingan, seperti itu. Selanjutnya itu